Assalamualaikum, hai mam, hai semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mama Twins 4N Channel. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Aku share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari arah yang tak disangka-sangka. Dan buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya, amin amin ya Allah. Oke, jadi kali ini aku mau share ya, seperti biasa aktivitasku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Dan tadi aku masak mie sop aja teman-teman, karena hari libur ini ya teman-teman. Pas aku masak mie sop ini, jadi kalau masak mie sop itu bisa berulang-ulang makannya ya teman-teman. Bahkan karena aku masak mie sop, nasi pun hampir nggak kesentuh ya teman-teman, cuman sedikit aja yang dimakan untuk nasinya. Jadi pas malam harinya kami goreng nasinya ya teman-teman. Kami bawa nasinya ke tempat tukang nasi goreng dan digoreng di tempat tukang nasi goreng ya teman-teman. Karena kelang satu rumah tuh ada penjual nasi goreng gitu teman-teman, ada warung nasi goreng gitu teman-teman, yang jual juga kami kenal. Makanya kadang kalau ada lebihan nasi, kami selalu gorengkan nasi di tempat dia gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke video. Di sini aku mau merapikan pakaian ya teman-teman, dan di sini juga aku mau milih-milih baju-baju yang udah nggak dipakai lagi, atau yang anak-anak aku udah nggak mau pakai lagi ya teman-teman. Dan di sini lumayan banyak ya teman-teman, jadi jangan salpok ya kalau misalnya penuh ya dengan pakaian yang bertumpuk-tumpuk. Dan ini pakaian yang bertumpuk-tumpuk juga sama pakaian yang barusan aku angkat dari jemuran juga ya teman-teman. Jadi nanti juga aku mau bongkar-bongkar lemari juga. Pakaian anak-anak aku banyak ya teman-teman, terutama si kembar lumayan banyak, karena mereka selalu dapat lungsuran dari sepupu-sepupunya ya teman-teman, atau dari kakak aku. Kadang kakak aku kasih gitu ya yang pakaian anak-anaknya yang udah besar gitu. Terus kalau muat untuk kembar gitu kadang-kadang dikasih seplastik gitu ya teman-teman. Dan juga anak-anakku pilih-pilih juga ya teman-teman pakaiannya. Dan ada juga beberapa pakaian yang dikasih itu mereka ada yang mau pakai, kadang-kadang nggak terpakai juga teman-teman. Terus baju-baju anak aku juga yang misalnya seperti kembar yang udah nggak muat gitu kan, kadang-kadang aku mikir untuk adik Navia masih bisa gitu teman-teman. Makanya kadang tuh pakaian tuh menumpuk-numpuk ya. Dan kadang-kadang juga walaupun banyak pakaian yang dipakai itu aja ya teman-teman. Makanya kadang suka pusing sama pakaian ini. Terus kalau aku mau dikluting gitu, aku bingung mau aku kasih ke siapa ya teman-teman. Terus kalau misalnya mau dikasih ke orang lain, takutnya nanti nggak enak, karena baju anak-anakku nggak bagus-bagus sekali juga sih menurut aku. Nanti aku kasih gitu, mereka pikir ngasih sisa ngasih bekasan yang jelek-jelek gitu teman-teman. Aku juga nggak pede ya teman-teman. Kadang tuh bingung ya kalau mau dikasih sama orang, pas nanti mikirnya tuh nanti pas muat sama adik Navia ya kan lumayan ya buat nambah-nambahin baju adik Navia. Seperti baju kembar yang masih kecil-kecil banyak dilungsurkan ke adik Navia. Makanya adik Navia tuh nggak ada tuh beli-beli baju ya teman-teman, nggak sering gitu beli-beli pakaian, karena memang baju kembar itu banyak ya teman-teman, karena mereka berdua kan. Terus bajunya juga kalau dulu pernah aku kasih satu warna yang sama, tapi sekarang aku pilih warna yang berbeda ya teman-teman. Apalagi sekarang si kembar tuh kalau milih baju tuh udah jarang yang mau samaan gitu teman-teman. Tapi kadang mau sama, cuman tuh tadi nggak nemu gitu ukurannya, karena kembar sekarang yang satu badannya udah mulai gemukan gitu teman-teman. Jadi kalau mau
cari baju yang samaan gitu agak susah ya teman-teman, karena juga si kembar kan udah tanggung ya teman-teman, gadis tanggung gitulah ya. Kalau cari pakaian untuk anak gadis tanggung gitu agak susah ya teman-teman. Makanya kalau mereka dapat baju lungsuran gitu, aku ya seneng banget ya teman-teman. Apalagi kalau mereka mau pakai, aku suka, aku seneng lah ya sebagai emaknya. Nah seperti ini ya teman-teman, aku nih juga lagi merapikan pakaian yang ada di lemari. Tadi baju-baju tadi udah aku susun, udah aku pilih-pilih juga yang sekiranya nggak mau dipakai lagi sama anak-anak. Tadi udah aku pilihin, udah aku masukkan ke dalam plastik, dan itu nggak tahu ya mau dikasih kemana atau mau dijadikan kain lap aja. Masih PR ya teman-teman, mau dikasih ke siapa atau kemana. Dan ada beberapa yang memang udah buluk, aku jadikan kain lap aja. Nah seperti ini ya teman-teman, kegiatanku hari ini. Sebenarnya itu mager banget ya teman-teman untuk merapikan pakaian atau beres-beres pakaian ya teman-teman. Gak tahu tuh ya, kalau udah numpuk-numpuk gitu memang bawaannya mager banget. Tapi ya harus dikerjakan ya teman-teman. Kalau nggak dikerjakan, siapa yang mau ngerjakan ya kan? Kadang-kadang melipat pakaian aku minta tolong anak-anak bantu ngelipatin ya teman-teman. Tapi itulah ya teman-teman, kadang-kadang anak-anak tuh cepat bosan. Kadang baru beberapa lipatan mereka udah capek lah, apalah gitu ya teman-teman. Jadinya ya aku juga sih yang menyelesaikan. Maaf ya teman-teman, barusan ada suara gitu ya teman-teman. Depan rumah tuh ada sepeda motor tuh kencang banget suaranya. Kalau misalnya ada kedengaran gitu, aku mohon maaf ya kalau misalnya kalian gak nyaman. Di sini sambil aku beres-beres pakaian yang amburadul acak hadul, aku juga mau ucapkan buat teman-teman semua, mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua yang sudah sudi menonton dan mengklik video aku. Aku ucapkan terima kasih ya. Terima kasih juga yang sudah sudi share video aku di tab komunitas kalian, sudah memberikan komentar, dan buat yang tidak punya channel tapi mau menonton video aku ucapkan terima kasih. Dan di sini juga aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman yang sudah sudi memberikan support thanks-nya ke video aku. Aku terharu ya teman-teman, buat teman-teman yang mau memberikan support thanks-nya ke video aku ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak dipungkiri ya teman-teman, dengan teman-teman memberikan aku super thanks, setidaknya ada kesempatan aku untuk merasakan gajian gitu ya teman-teman, karena memang cukup jauh ya untuk menempuh, untuk mencapai dolar ya teman-teman, 100 dolar gitu. Ya itu dikarenakan juga penonton aku juga nggak begitu banyak ya teman-teman. Tapi di sini aku tetap berusaha dan tetap semangat ya teman-teman. Dan semoga aja semangat aku di sini bisa menular buat teman-teman semua yang sama-sama berjuang di YouTube ya teman-teman. Ternyata memang nggak gampang, tapi ya kita jalani aja ya kan. Walaupun seperti aku ya yang udah susah payah untuk dimonetisasi, untuk mencapai 1K dan 4K itu yang nggak mudah ya teman-teman, karena tiap orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang memang dipermudah urusannya, dan ada juga yang seperti aku ya teman-teman, prosesnya itu nggak cepat, nggak instan ya teman-teman. Tapi ya aku menikmati prosesnya ya teman-teman. Di sini YouTube itu banyak memberi pelajaran juga buat aku ya teman-teman. Apalagi buat semangat aku menjalani aktivitas sehari-hari ya teman-teman. Kalau misalnya aku nggak share kegiatan aku di YouTube itu kadang-kadang mager aja gitu teman-teman. Memang aktivitas sehari-hari itu dilakukan, tapi kalau di videoin, di share ke teman-teman semua itu aktivitasnya itu lebih semangat gitu teman-teman. Nggak tahu aja ya teman-teman, kayak kalau aku seperti itu bahasanya seperti pamer gitu ya teman-teman, tapi aku pamerkan semangat aku juga buat teman-teman, karena aku pun gitu ya, kalau udah nonton video teman-teman semua aku pun jadi semangat gitu untuk beberes,
Kalau misalnya untuk masak itu memang udah kewajibanku ya teman-teman, itu mau nggak mau ya. Tapi kalau untuk berberes tuh kadang-kadang ada rasa mager, apalagi lelah itu ya teman-teman. Belum berberes aja badannya udah lelah gitu, mungkin karena faktor U ya teman-teman. Dan kadang-kadang itu ada rasa bosan juga ya kan, karena aktivitas kita di rumah itu ya itu aja. Makanya biar nggak bosan aku menonton video teman-teman semua, biar aku juga dapat semangat dari kalian, dan semoga juga yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ambil yang positif dari video yang aku share ya teman-teman, dan untuk yang tidak baiknya itu dihempaskan jauh-jauh. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.